Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bab 12, yaitu kinerja strategis pengukuran, yang akan disampaikan oleh Adi Purwito, Siti Watmah, dan juga Sidik Maulana. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kinerja strategis pengukuran. Adalah sistem manajemen kunci untuk melakukan studi atau memeriksa fungsi keyword rencana buat pelajari tindakan. Pengukuran kinerja strategis berlaku untuk sistem tingkat kepentingan yang lebih tinggi atau unit analisis dan jangka panjang daripada operasional pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja strategis dan pengukuran kinerja operasional, di antaranya pengukuran kinerja strategis berlaku untuk tingkat organisasi baik dari sebuah perusahaan, unit bisnis, pabrik, atau departemen. Pengukuran kinerja strategis cenderung untuk mengukur kinerja secara periodik, sementara pengukuran kinerja operasional cenderung mengukur secara terus-menerus atau bahkan kontinu. Pengukuran kinerja operasional. Pengukuran kinerja operasional berlaku untuk kelompok kecil atau individu, seperti kelompok kerja, jalur perakitan, atau satu karyawan. Pengukuran kinerja operasional berfokus pada kinerja langsung, dengan pelaporan secara terus-menerus per jam, shift, atau harian. Proses pengukuran dan evaluasi. Kodifikasi pengamatan menjadi data yang dapat dianalisis, digambarkan sebagai informasi, dan dievaluasi untuk mendukung pembuatan keputusan. Tindakan pengukuran menghasilkan data atau bukti, sering tetapi tidak selalu dalam bentuk kuantitatif. Data kuantitatif sering didasarkan pada jumlah pengamatan, atau misalnya unit, cacat, jam kerja, atau penskalaan. Berikut kami lampirkan contoh gambar untuk proses pengukuran dan evaluasi berikut. Tujuan pengukuran kinerja strategis. Yang pertama, kontrol. Mengukur kinerja untuk kontrol dapat dipandang sebagai pengukuran untuk memeriksa apa yang diharapkan sebenarnya telah terjadi. Yang kedua, perbaikan. Mengukur kinerja untuk perbaikan lebih fokus secara internal daripada mengukur untuk kontrol. Yang ketiga, yaitu perencanaan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang kemampuan saat ini dan pengaturan target yang realistis, yaitu tujuan untuk kinerja masa depan. Dan yang kedua, memantau kemajuan menuju memenuhi rencana yang ada. Poin keempat, diagnosis merupakan aktivitas pengukuran satu kali dengan awal dan akhir. Yang kelima, promosi. Mengukur untuk promosi menggunakan indikator kinerja dan data histori untuk menggambarkan kemampuan suatu organisasi. Dimensi kerja. Kinerja organisasi dapat digambarkan dalam 7 kriteria yang saling berkaitan. Yang pertama, efektivitas, kedua, efisiensi, ketiga, kualitas, keempat, produktivitas, kelima, inovasi, keenam, kualitas kehidupan kerja, dan ketujuh, kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, produktivitas adalah konsep yang sangat penting bagi insinyur industri dan menjamin diskusi lebih lanjut di sini. Kedua, konsep area kinerja utama. Terlepas dari kerangka mana yang dipilih dari organisasi, indikator kinerja harus mencerminkan bidang kinerja utama yang organisasi. Ketiga, kualitas. Kualitas seperti produktivitas patut mendapatkan perhatian tambahan dalam pandangan seorang insinyur industri untuk mengukur kinerja. Keempat, sumber daya manusia. Insinyur industri telah lama terlibat dalam pengukuran dan evaluasi kinerja individu dan kelompok. Menerapkan sistem pengukuran yang meliputi 1. Memiliki ahli internal atau eksternal pengembangannya dalam konsultasi dengan mereka yang akan menggunakan sistem. 2. Memiliki manajemen mengembangkannya sendiri dan mendelegasikan implementasi. 3. Memiliki unit yang diukur mengembangkan sistem pengukuran mereka sendiri dan mencari persetujuan manajemen.
Atau 4, menggunakan pendekatan kolaboratif yang melibatkan para manajer, unit yang diukur, dan bantuan ahli materi pelajaran. Tim desain sistem pengukuran adalah tim yang tugasnya merancang dan mungkin mengembangkan sistem pengukuran. Namun, operasi sehari-hari dari sistem pengukuran harus ditugaskan ke fungsi atau individu yang tugas rutinnya mengikuti pengukuran dan pelaporan, yaitu misalnya sesuai dengan pekerjaan mereka dan dilihat sebagai perluasan pekerjaan daripada penambahan. Bertugas tidak terkait dengan pekerjaan rutin mereka. Tim desain harus mencakup manajer yang memiliki sistem pengukuran, ahli pengukuran, misalnya insinyur industri, 2 atau lebih karyawan yang mewakili unit yang kinerjanya diukur, dan perwakilan dari fungsi pendukung seperti sistem akuntansi dan informasi. Analisis input-output menggunakan model SIPOC. Alat yang berguna untuk membantu pengguna mengidentifikasi kebutuhan informasi di tingkat organisasi adalah model analisis input atau output atau SIPOC, pemasok input, proses output, dan pelanggan. Tujuannya adalah untuk membuat pengguna menggambarkan organisasi mereka sebagai sistem terbuka, mengakui bahwa dalam kenyataan ada banyak loop umpan balik dalam sistem ini yang membuatnya setidaknya sistem loop tertutup sebagian. Mengidentifikasi indikator potensial. Setelah tim desain telah mengembangkan sudut pandangnya pada kebutuhan informasi pengguna sistem pengukuran dan pemahaman kolektif tentang bisnis organisasi. Sekarang saatnya untuk mengidentifikasi indikator tingkat pertama untuk sistem pengukuran. Menggambarkan informasi format indikator. Bagian penting dari uji coba dan kemudian melembagakan beberapa indikator penting adalah mengembangkan format penggambaran yang tepat untuk setiap indikator. Apa yang sesuai tergantung pada preferensi pengguna, tujuan indikator, dan bagaimana hasil pada indikator akan dievaluasi. Pun beberapa contoh aturan praktis untuk menggambarkan informasi kinerja mencakup pertimbangan berikut. Pertama, sebuah gambar sering bernilai ribuan kata, sehingga bagan, sketsa, dan foto harus digunakan ketika memenuhi kebutuhan pengguna. Kedua, mulailah dengan mengembangkan grafik di atas kertas atau dengan tangan sebelum pindah ke grafik yang dihasilkan komputer. Ketiga, semua caps lebih keras untuk membaca dan menerapkan penutup, jadi gunakan teks besar dan kecil. Keempat, tabel terlampir dari data yang digunakan untuk menghasilkan grafik diinginkan jika memungkinkan. Kelima, data longitudinal selalu lebih disukai jika perubahan dalam proses atau produk menghasilkan. Dan yang keenam, kemampuan yang tidak dapat dibandingkan lagi, beri catatan perubahan kemampuan ini dan lanjutkan untuk menunjukkan kinerja histori sehingga kemampuan yang baru tersebut mapan. Ketujuh, untuk indikator tingkat tinggi yang mengagregasi kinerja atau hanya menunjukkan hasil akhir. Indikator penggerak yang memberikan penjelasan tentang perubahan yang diamati dalam indikator tingkat tinggi harus disediakan sebagai bahan penduduk atau untuk mendukung pemikiran sebab dan akibat. Kedelapan, indikator harus membantu pengguna memahami tingkat kinerja saat ini, tren, kinerja, dan memberikan perbandingan yang tepat untuk evaluasi. Kesembilan, ketika menggunakan label untuk mencatat tentang variabilitas yang dapat diterima, jelas membedakan batas berdasarkan kemampuan proses dari batas yang ditetapkan oleh pelanggan, yaitu spesifikasi, dan batas yang ditetapkan oleh manajemen, yaitu target. Yang ke-10, tanggal diproduksi atau direvisi dan pemilik atau produsen indikator harus diberi label dengan jelas. Dan yang ke-11, informasi pendukung seperti formula yang digunakan, sumber data, dan alat yang digunakan untuk memproses data harus tersedia sebagai catatan kaki atau hyperlink, atau dalam informasi pendukung seperti lampiran. Ke-12, sedapat mungkin, menjaga format penggambaran konsisten dan periode pelaporan ke pelaporan. Peningkatan berkelanjutan patut dipuji, tetapi
Pengguna menghabiskan lebih banyak waktu untuk menafsirkan hasil dan membuat keputusan ketika mereka terbiasa dengan format indikator. Ke-13, beranotasi bagan dengan inisiasi dan penyelesaian intervensi, peningkatan yang dimaksud untuk mengubah tingkat, tren, atau variabilitas hasil. Dan yang ke-14, mengakui kemungkinan kelalaian atau kesalahan dalam data sebagai dari penggambaran. Mungkin tidak mungkin untuk menerapkan semua panduan ini untuk setiap grafik. Pedoman ini harus digunakan sebagai daftar periksa dan secara teratur merujuk kembali ke tujuan masing-masing indikator ketika mengevaluasi si grafik. Audit integritas. Pengukuran kinerja harus diteliti, seperti halnya fungsi dan proses lainnya. Indikator keuangan dan kontrol keuangan, serta sistem akuntansi yang menjadi bagiannya biasanya menerima audit tahunan oleh perusahaan eksternal atau pihak ketiga. Teknik yang tersedia untuk mengaudit dan menilai sistem pengukuran kinerja strategis. Teknik yang tersedia untuk mengaudit dan menilai sistem pengukuran kinerja strategis, diantaranya penyelarasan strategis, mengaudit prioritas organisasi implisit dan eksplisit, tinjauan keseimbangan, berpikir kritis, meneliti atau asumsi yang salah, logika yang dipertanyakan, kelemahan dalam metodologi analisis statistik yang tidak tepat, dan kesimpulan yang tidak beralasan, termasuk menilai logika hierarki, tindakan dan skema agresi, nilai dan kegunaannya, serta menggunakan pedoman Browns tahun 96 atau SING untuk jumlah indikator yang digunakan pada satu tingkat dalam organisasi. Berikutnya desain sampel, menilai desain sampel dan kesesuaian generalisasi yang dibuat dari sampel ini, yaitu validitas eksternal. Berikutnya pemeriksaan validitas, audit untuk bukti validitas. Apa jenis validitas yang telah ditetapkan untuk tindakan ini, yaitu wajah, konten, konstruk, dan validitas kriteria. Berikutnya pemilihan metode, penilaian kesesuaian metode yang dipilih untuk data yang digunakan, termasuk pilihan metode kuantitatif dan kualitatif. Berikutnya simulasi, mengamati untuk memasukkan data dari properti yang diketahui, kemudian membandingkan output dari proses pengukuran. Analisis sensitivitas, memberikan variabel input pada rentang yang ditentukan dan mengevaluasi respon dalam hal perubahan persentase dan dari nilai keseluruhan rata-rata atau keluaran rata-rata atau rata-rata. Tinjauan rumus, perbandingan rumus matematika dengan definisi operasional dan konsep dari mengukur. Berikutnya analisis grafis, yang paling sederhana, hasil plot dan output antara untuk mengidentifikasi pola yang mendasarinya. Ketepatan waktu, penilaian nilai informasi yang diberikan berdasarkan beberapa cepat hasil yang diukur mencapai seseorang yang dapat langsung menggunakan hasil untuk mengontrol dan meningkatkan kinerja. Perawatan variasi, analisis grafis adalah salah satu teknik mengatasi variasi.
analisis argumen, membedakan antara alasan yang mendukung dan tidak mendukung, penalaran verbal, memahami dan mengevaluasi teknik persuasif yang ditemukan dalam bahasa lisan dan tulisan. Penilaian organisasi. Penilaian organisasi adalah bentuk snapshot berkala dari pengukuran kinerja strategis. Mereka periodik dalam hal mereka tidak mengukur kinerja sering. Setahun sekali hingga 5 tahun sekali adalah umum. Ini adalah snapshot karena mencerminkan kinerja organisasi pada waktu tertentu dan mungkin tidak sepenuhnya dievaluasi, sehingga beberapa minggu atau bulan kemudian. Penilaian organisasi biasanya dimulai dengan studi mandiri yang membandingkan organisasi dan tujuannya dengan standar yang ditetapkan, yaitu kriteria dan pedoman. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Dengan adanya masa pandemi ini, kami harapkan teman-teman masih bisa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.